I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, balik lagi sama aku Mutia Arifah. Kita lanjut ke bab 13 ya, yaitu budaya organisasi sekolah efektif. Yang pertama, konsep budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah atau madrasah dibangun melalui pertemuan nilai-nilai yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru dan karyawan di dalam sekolah. Nilai-nilai tersebut dibentuk oleh pemikiran individu yang ada dalam organisasi sekolah dan menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya organisasi sekolah. Nilai-nilai ini merupakan ukuran normatif yang mempengaruhi individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam budaya organisasi sekolah, terdapat berbagai nilai dan keyakinan yang diadopsi oleh seluruh anggota organisasi atau sekolah, seperti seragam. Namun, pemakaian seragam saja tidaklah cukup. Penggunaan seragam harus membawa rasa bangga, menjadi alat pengendalian, dan membantu citra sekolah atau organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut Fata pada 2012 adalah persepsi bahwa sadar yang dimiliki oleh anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata-kata, tindakan, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Martin pada 1998 menjelaskan bahwa budaya organisasi terdiri dari sikap, nilai, dan keyakinan yang diciptakan untuk mengarahkan perilaku organisasi. Kinma dan Russell pada 2001 mendefinisikan budaya organisasi sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, keyakinan, asumsi, dan norma-norma yang diambil bersama. Sain pada 92 mengemukakan bahwa budaya organisasi dapat dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi ukuran eksternal dan dimensi integrasi internal, di mana lingkungan eksternal meliputi misi dan strategi, tujuan, cara mencapai tujuan, pengukuran, dan koreksi. Dimensi integrasi internal meliputi bahasa umum, batasan kelompok untuk inklusi dan eksklusi, distribusi kekuasaan dan status, pengembangan norma keakraban, persahabatan, dan kasih sayang, pemberian reward dan hukuman, serta penjelasan dan penggalian ideologi dan agama. Sain juga mencantumkan 10 karakteristik budaya organisasi, antara lain pengamatan terhadap perilaku dalam bentuk bahasa, adat, dan tradisi, norma kelompok berupa standar dan nilai-nilai, nilai-nilai yang dinyatakan secara publik, filosofi formal yang tercermin dalam visi, aturan permainan yang berlaku untuk semua anggota organisasi, iklim interaksi kelompok, keterampilan yang terinternalisasi, kebiasaan berpikir, bertindak paradigma bersama, makna bersama dari kelompok, serta metafora atau simbol-simbol. Tan pada 92 menjelaskan 6 karakteristik penting dari budaya organisasi, yaitu keberaturan perilaku yang diamati, norma-norma, nilai-nilai dominan, kebijakan-kebijakan filosofi, aturan-aturan yang ketat, dan iklim organisasi yang tercermin melalui kondisi fisik, integrasi anggota kelompok, dan perlakuan terhadap diri sendiri dan orang lain. Budaya organisasi sekolah efektif adalah nilai-nilai dan norma-norma yang diadopsi dan dilaksanakan oleh setiap individu dalam lingkungan sekolah untuk memberdayakan semua komponen yang ada di dalamnya, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, pengelolaan yang baik juga penting dalam mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto, karakteristik budaya organisasi meliputi inisiatif individu, toleransi terhadap resiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, pengawasan, identitas, sistem penghargaan toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. Sementara itu, Ratchamawati menyebutkan 7 karakteristik budaya organisasi, termasuk inovasi dan pengambilan keputusan, perhatian terhadap detail, orientasi pada hasil, orientasi pada orang, orientasi pada tim, agresivitas dan kestabilan. Setiap karakteristik ini berada pada kontinum dari rendah hingga tinggi. Ratchamawati juga menjelaskan 4 tipe budaya organisasi, yaitu yang pertama tipe akademik, yang merupakan tipe bagi individu yang ingin menguasai pekerjaan baru dan suka merekrut lulusan muda universitas untuk diberikan pelatihan khusus. Yang kedua tipe kelab, di mana kesetiaan dan komitmen menjadi nilai yang tinggi dan senioritas memainkan peran penting. 3. Tipe bisbol,
yang menganggap organisasi sebagai tempat berorientasi pada kewirausahaan, pengambil resiko, dan inovasi. Tim bisbol mencari individu berbakat dari berbagai latar belakang dan memberikan insentif yang besar untuk mendorong kinerja tim secara keseluruhan. Yang keempat, tipe benteng yang lebih fokus pada menjaga stabilitas dan keamanan eksistensi organisasi sebagai benteng yang melindungi dari konflik eksternal. Organisasi tipe ini lebih kuat dalam menghadapi masalah. Melalui penilaian terhadap karakteristik tersebut, dapat diperoleh gambaran budaya organisasi yang kompleks dan menjadi dasar bagi pemahaman bersama anggota organisasi dalam menemukan solusi dan berperilaku sesuai dengan harapan organisasi. Tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, Noe, dan Premaux, terdapat dua tipe budaya organisasi, yaitu yang pertama open and participative system. Budaya ini ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, otonomi dalam bekerja, berbagi informasi, dan pencapaian tujuan yang tinggi. 2. Close and autocratic culture. Budaya ini ditandai dengan pencapaian tujuan yang tinggi, tetapi cara pencapaiannya tersebut mungkin lebih didasarkan pada otoritas dan kontrol yang kuat dari pemimpin organisasi. Kedua tipe budaya ini memiliki perbedaan dalam pendekatan kepemimpinan, komunikasi, partisipasi, dan gaya pengambilan keputusan dalam organisasi. Adapun unsur budaya organisasi dapat dilihat di sini. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada anggotanya. Budaya organisasi membantu menciptakan rasa identitas dan kebanggaan bagi anggota organisasi, sehingga mereka merasa terhubung dan memiliki kesetiaan terhadap organisasi tersebut. Kedua, memudahkan komitmen kolektif. Budaya organisasi membantu memperkuat komitmen anggota organisasi terhadap tujuan dan nilai-nilai bersama, melebihi kepentingan individual mereka. 3. Mempromosikan stabilitas sistem sosial. Budaya organisasi menciptakan kerangka kerja yang mengatur interaksi dan perilaku anggota organisasi, sehingga memberikan stabilitas dan koherensi dalam sistem sosial organisasi. Keempat, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Budaya organisasi berperan dalam membantu norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi, sehingga membantu manajer dalam mempengaruhi dan mengarahkan karyawan. Selain itu, budaya organisasi juga memiliki peran penting lainnya, seperti menetapkan identitas yang membedakan organisasi dari yang lain, menjadi perekat sosial dengan memberikan standar yang harus dipatuhi oleh anggota, serta menjadi mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota organisasi. Secara keseluruhan, budaya organisasi memiliki fungsi-fungsi yang penting dalam membentuk identitas, komitmen, stabilitas, serta perilaku anggota organisasi. Selanjutnya, ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama yang baik antara semua pihak di sekolah, baik internal maupun eksternal, sangat penting. Visi, misi, dan tujuan sekolah dapat tercapai melalui kerjasama yang solid. Ketika sekolah menghadapi masalah, semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik dan mencegah masalah semakin membesar. 2. Saling percaya. Rasa saling percaya antar anggota organisasi sangat penting. Ini akan mengurangi konflik di sekolah. Setiap individu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesionalisme. 3. Keterbukaan dan transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka dalam mempromosikan diri, proses penganggaran, dan menghadapi pengaruh dari luar. Keterbukaan ini memungkinkan sekolah untuk mendapatkan energi dan masukan yang diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan yang lebih baik. Dengan adanya kerjasama yang baik, rasa saling percaya, dan sikap keterbukaan, budaya organisasi sekolah dapat menjadi efektif dan mendukung kemajuan serta keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya.